Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa kembali dengan saya Kang Restu. Apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu sehat, baik dan tentunya dimudahkan segala urusannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin amin ya rabbal alamin. Seperti biasa kali ini Kang Restu akan menceritakan sebuah kisah horor misteri. Dan sebelum masuk ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Klik lonceng notifikasinya serta like video ini agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dari channel ini. Kang Restu juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian semua yang telah mendukung dan juga mensupport channel ini. Oke, terima kasih. Dan langsung saja tanpa berlama-lama lagi, bagaimana kisahnya? Ini dia ceritanya. Aku adalah Inaya. Usiaku 11 tahun. Anak tunggal dari seorang duda bernama Abbas. Kehidupan kami sederhana tapi cukup untuk bertahan. Aku sudah terbiasa dengan rutinitas sehari-hari yang monoton di rumah, tanpa kehadiran seorang ibu. Ibuku telah pergi sejak aku masih balita, kata ayahku. Rasanya aneh mengingat sepotong kenangan tentang sosok yang seharusnya ada di sini bersamaku. Hari ini seperti biasa, Bapak berangkat lebih pagi ke tokonya di pasar, tempat ia menjadi bos toko baju wanita yang cukup terkenal di sekitaran situ. Sementara aku hanya punya waktu untuk diriku sendiri di rumah. Naya, Bapak berangkat dulu ya, seru bapakku dari pintu depan sambil mengenakan topi hitam favoritnya. Ia selalu memakainya saat hendak pergi ke pasar. Aku mengangguk dari meja makan, meneguk susu yang tersisa di cangkir. Hati-hati ya Pak, jangan lupa makan siang, jawabku kepadanya. Bapak pun tersenyum sekilas, senyuman yang singkat tapi menenangkan. Iya, kamu juga jangan lupa makan siang ya. Aku memperhatikan langkahnya yang tenang tapi cepat saat ia menutup pintu dan juga beranjak keluar. Suara derit pintu itu seakan menjadi penanda awal hariku dan juga penutup untuk obrolan kami yang sederhana. Kami memang jarang berbicara panjang lebar, apalagi tentang perasaan. Bapak adalah orang yang sibuk, aku paham itu. Tapi terkadang dalam sunyi aku berharap ada lebih banyak waktu untuk bicara dengannya. Siang hari ketika Bapak masih di tokonya, aku sering melamun sambil melihat langit dari jendela kamarku. Seperti sekarang ini, hembusan angin yang membawa bau khas hujan membuatku teringat betapa aku merindukan seorang ibu. Rasanya sangat hampa, seperti ada bagian hidup yang kosong di dalam diriku. Meski aku dan Bapak hidup cukup, rumah kami tak besar tapi tak juga kecil. Kami tak pernah kekurangan makanan, dan Bapak juga selalu memastikan aku mendapat segala yang kubutuhkan. Tapi tetap saja ada kekosongan yang tak bisa ditutupi. Kalau saja ibu masih di sini, gumamku dengan pelan, nyaris seperti bisikan. Aku tak tahu apa yang sedang kupikirkan. Mungkin aku terlalu banyak memikirkan hal-hal yang tidak bisa kuubah. Tapi bagaimana mungkin aku bisa melupakannya? Setiap kali aku melihat teman-temanku yang selalu ada momen di mana mereka akan mengadu ke ibu mereka. Ada yang meminta bekal tambahan, ada yang meminta pelukan saat jatuh, dan ada pula yang hanya ingin bercerita tentang hari-harinya, sedangkan aku tidak bisa. Dan saat aku sedang melamun itu, tiba-tiba aku mendengar suara bapakku. Naya. Suara Bapak membuyarkan lamunanku entah sejak kapan ia tiba di rumah. Aku pun kaget menyadari waktu sudah sore. Bapak sudah pulang? Tanyaku dengan nada setengah heran. Bapak pulang kapan? Kok lebih cepat dari biasanya? Bapakku pun hanya tersenyum samar sambil meletakkan kantong plastik berisi sayur mayur di meja makan. Iya nak, toko tadi agak sepi, jadi Bapak putuskan buat pulang lebih awal. Bapak bawa apa? Sayur. Kamu lapar? Aku pun mengangguk. Lumayan Pak. Memangnya mau masak apa buat kita malam ini? Kamu yang masak? Bapak saja yang masak deh. Kamu kan belum jago masak. Bapak pun tertawa dengan kecil mendengar itu. Aku juga tertawa kecil, meski sedikit tersinggung juga. Bapak bilang gitu terus. Aku juga bisa belajar kok Pak. Iya, Bapak tahu kamu bisa, tapi biar Bapak saja ya. Nanti kalau kamu sudah besar dan kamu benar-benar siap,
nanti kita masak bareng, ya? Singkat cerita, waktu malam pun kami makan bersama di meja kecil kami. Menu hari ini sederhana, hanya sayur bayam dan juga tempe goreng. Tapi entah kenapa makanan sederhana selalu terasa lebih nikmat ketika dimakan bersama bapak. Kami makan dalam diam, hanya terdengar bunyi sendok yang bersinggungan dengan piring. Setelah beberapa suapan, aku pun mulai bicara dengan bapakku. Pak, teman-temanku banyak yang cerita tentang ibu mereka, Pak. Kadang aku juga merasa iri. Bapak pun berhenti makan sejenak menatapku. Naya, kenapa harus iri? Kan masih ada bapak. Aku menatapnya dengan sedikit ragu. Ini bukan topik yang sering kami bicarakan. Mereka selalu cerita gimana ibu mereka masak, Pak. Gimana mereka bisa curhat, minta nasihat. Aku gak pernah punya itu, Pak. Bapak pun menarik nafas panjang. Aku tahu ini bukan hal yang mudah baginya. Dia adalah pria yang jarang sekali membicarakan perasaan, apalagi tentang ibu. Naya, Bapak tahu kamu pasti sering merasa kesepian tanpa ibu. Tapi Bapak berusaha sebisa Bapak untuk selalu ada buat kamu, nak. Meski mungkin gak seperti ibu, Bapak selalu ada kan? Katanya dengan pelan, suaranya sedikit bergetar. Aku mengangguk menundukkan kepalaku. Iya, Pak, aku tahu. Cuma kadang-kadang aku ingin tahu seperti apa rasanya punya ibu, Pak. Bapak pun terdiam lagi, seakan mencari kata yang tepat. Ibumu orang yang baik, Naya. Kalau dia masih ada, dia pasti bangga sama kamu. Bapak juga bangga. Kamu kuat, mandiri, dan juga gak pernah ngeluh. Meski kamu pasti sering merasa sendiri, nak. Aku merasa mataku mulai panas, tapi aku mencoba menahannya. Aku cuma rindu sesuatu yang pernah aku punya, Pak. Itu aneh ya, Pak? Bukan aneh, Naya. Itu manusiawi. Bapak juga kadang merindukan ibu. Tapi hidup harus terus berjalan, nak. Kita gak bisa terus-terusan menyesali apa yang sudah gak ada. Aku pun mengangguk dengan pelan. Meski hati ini masih terasa berat, kadang rasanya dunia ini tidak adil. Kenapa orang lain bisa memiliki keluarga yang lengkap, sementara aku hanya punya separuh? Tapi di sisi lain aku bersyukur masih punya bapak. Dia memang bukan orang yang banyak bicara, tapi dia selalu ada untukku. Malam semakin larut. Setelah membersihkan meja makan, aku dan bapak pun duduk di ruang tamu yang sederhana. Televisi saat itu menyala, menayangkan berita yang sama sekali tidak menarik perhatianku. Aku lebih suka mengamati wajah bapak yang letih, namun dia tetap penuh semangat. Dia selalu berusaha tambah kuat di depanku. Tapi aku juga tahu ada saat-saat di mana dia juga merasa rapuh. Bapak, kapan terakhir kali libur, Pak? Tanyaku tiba-tiba mengubah topik pembicaraan. Dia menatapku dengan kening berkerut lalu tertawa kecil. Libur ya? Mungkin udah lama banget sih. Kenapa kamu nanya gitu? Nggak tahu, Pak. Aku pikir Bapak juga butuh istirahat kan? Bapak pun terdiam sejenak lalu mengangguk dengan pelan. Iya, mungkin kamu benar. Tapi kalau Bapak libur, siapa yang jaga toko? Aku pun tersenyum. Ide nakal muncul di benakku. Bagaimana kalau aku saja yang jaga toko, Pak? Kamu jaga toko? Belum saatnya, Naya. Tapi siapa tahu nanti kan kamu harus bisa ya. Kamu harus fokus sekolah dulu ya, nak. Malam itu berlalu dengan percakapan sederhana. Seperti hari-hari sebelumnya, tapi ada sesuatu yang berbeda hari ini. Mungkin karena aku sudah berani mengungkapkan perasaanku yang selama ini kupendam. Akhirnya pun aku berbaring di tempat tidur. Aku memandangi langit-langit kamar, berpikir tentang hari esok. Hidupku memang tidak sempurna, tapi bersama Bapak aku tahu kami akan baik-baik saja. Beberapa hari setelah percakapanku dengan Bapak tentang Ibu, hidup kami kembali pada rutinitas biasa. Bapak berangkat pagi-pagi ke pasar untuk menjaga tokonya dan aku menjalani hari-hariku di rumah. Namun kali ini aku merasa ada sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang mungkin sedang berkembang tanpa aku sadari. Bapak sering pulang dan senyum lebih cerah dari biasanya.
Meski dia tak pernah cerita kenapa, aku penasaran. Tapi saat itu aku belum cukup berani untuk bertanya secara langsung. Hari ini seperti biasa Bapak berangkat lebih awal ke toko lagi. Aku melihatnya dari jendela saat ia berjalan menjauh, mengenakan topi hitam kebiasaannya. Ada perasaan aneh yang ada di dalam hatiku, tapi aku tidak tahu apa itu. Sesuatu tentang Bapak sepertinya sedang berubah. Sementara di toko baju wanita yang dijaganya, Bapak dikenal sebagai orang yang ramah. Pelanggan selalu datang entah karena barang-barangnya yang bagus atau sikap hangat Bapak yang buat mereka merasa nyaman. Salah satu pelanggan setianya adalah Bu Ririn. Dia seorang wanita parubaya yang sudah lama menjanda, sama seperti Bapak. Bu Ririn juga selalu membeli baju di toko Bapak dan selalu datang dengan senyum yang manis serta sapaan yang ceria. "Halo Pak Abbas, apa kabar hari ini Pak?" Sapanya ceria ketika masuk ke dalam toko. Dia mengenakan baju motif bunga yang tampak sederhana tapi anggun. Bapak yang sedang menata baju di rak tersenyum menyambutnya. "Baik Bu Ririn, Ibu sendiri bagaimana?" "Baik juga Pak, Alhamdulillah," katanya sambil melihat-lihat koleksi baju di toko itu. Setelah beberapa saat berbicara tentang baju dan barang dagangannya, percakapan mereka pun seringkali meluas ke hal-hal yang lain. Mereka sudah cukup lama saling mengenal, dan memang karena sering bertemu di pasar, hubungan mereka semakin akrab. Bukan hal yang aneh jika obrolan mereka melebar hingga kehidupan pribadi. "Pak Abbas, nanya gimana kabarnya Pak?" tanya Bu Ririn sambil memilih-milih baju. "Ya, Alhamdulillah sih Bu. Naya baik-baik saja. Dia juga rajin belajarnya, jarang ngeluh. Meski ya gitu, cuma kita tinggal berdua." Bu Ririn tersenyum penuh arti. "Syukurlah Pak, Bapak beruntung punya anak seperti Naya. Anak saya Hilman sekarang juga sudah besar. Usianya sekarang 15 tahun Pak. Tapi ya tahu sendiri sih, anak laki-laki remaja kadang susah diatur." "Memang gak mudah ya Bu, tapi insya Allah semua akan baik-baik saja," jawab Pak Abbas sambil tertawa kecil. Namun di balik percakapan mereka yang ringan, sebenarnya Bu Ririn menyimpan perasaan yang lebih dari sekedar teman atau pelanggan kepada Bapak Abbas. Setiap kali dia datang ke toko, ada kehangatan yang dia rasakan di hati. Dia juga sudah lama hidup sendiri setelah ditinggal oleh suaminya, dan kehadiran Pak Abbas seperti memberi warna baru dalam hidupnya. Namun dia selalu menyembunyikan perasaannya itu karena malu dan juga khawatir, apalagi mengingat mereka berdua sama-sama punya anak. Hingga tepatnya pada suatu hari saat suasana di toko sedang sepi, Bu Ririn merasa ada momen yang tepat untuk berbicara lebih dalam. "Pak Abbas." Iya Bu Ririn." Bu Ririn terlihat ragu, tapi akhirnya dia pun berbicara. "Sebenarnya saya ingin bicara sesuatu Pak. Ini agak pribadi. Bapak sudah lama hidup sendiri kan?" Pak Abbas mengangguk, meski saat itu sedikit bingung arah percakapan ini. "Iya Bu, saya sudah duda. Memangnya kenapa ya Bu?" Bu Ririn pun tersenyum tipis, tapi matanya menyiratkan rasa malu. "Saya juga sudah lama sendiri Pak menjanda. Sejujurnya, saya merasa nyaman setiap kali berbicara dengan Bapak. Entah kenapa, saya merasa kita memiliki banyak kesamaan Pak." Pak Abbas terdiam sejenak saat itu. Dia merenungkan kata-kata dari Bu Ririn. Dalam hatinya dia juga sebenarnya merasakan hal yang sama. Sudah lama dia tidak merasakan kehangatan sebuah hubungan. Dan kehadiran dari Bu Ririn selama ini sedikit demi sedikit membuatnya merasa ada harapan baru. "Iya Bu Ririn, sebenarnya saya juga merasakan hal yang sama. Saya juga butuh pendamping lagi sebenarnya Bu." Mendengar itu mata Bu Ririn pun berbinar. Meski perasaannya campur aduk antara malu dan bahagia, dia merasa senang bahwa Bapak Abbas merasakan hal yang sama. Namun di balik semua percakapan manis itu, ada satu hal yang tidak pernah diungkapkan oleh Bu Ririn. Meski dia menyukai Pak Abbas, perasaannya kepada Naya, anak dari Pak Abbas, tidaklah sama. Baginya Naya hanyalah bagian dari tanggung jawab Bapak, bukan seorang yang perlu dia sayangi seperti anaknya sendiri. Tapi Bu Ririn pandai menyembunyikan perasaan itu. Dia tahu jika dia ingin bersama Pak Abbas,
dia harus berpura-pura menerima Naya setidaknya di depan Pak Abbas. Singkat cerita, beberapa hari kemudian Pak Abbas pun pulang lebih awal dari biasanya. Wajahnya tampak ceria seperti ada sesuatu yang ingin dia sampaikan. "Naya," panggilnya dari pintu depan. Saat itu aku yang sedang sibuk membaca buku di ruang tamu, aku pun menoleh. "Iya Pak, ada apa?" Bapak pun lalu duduk di sebelahku. Dia tampak ragu sejenak sebelum mulai berbicara. "Naya, Bapak mau bicara sesuatu yang penting." Aku pun menatapnya dengan penasaran. "Apa ya Pak?" "Kamu tahu kan, selama ini Bapak sering kerja di pasar. Dan ada salah satu pelanggan Bapak yang sering belanja. Namanya Bu Ririn." "Oh, iya Pak, aku tahu. Bapak pernah cerita soal dia. Kamu juga kan pengen punya ibu. Bapak juga sebenarnya merasa nyaman sama dia, Nak. Bapak juga sudah lama sendiri. Dan Bapak berpikir mungkin sudah waktunya Bapak punya pendamping lagi." Aku terdiam mencerna kata-kata dari Bapak. Sesuatu yang tidak pernah kupikirkan sebelumnya kini ada di depanku. "Bapak ingin menikah lagi?" "Iya Naya, tapi Bapak gak akan melakukan apapun tanpa restu dari kamu. Kamu yang paling penting buat Bapak. Kalau kamu gak setuju, Bapak gak akan melanjutkan ini kok." Aku terdiam, perasaanku campur aduk. Di satu sisi aku mengerti bahwa Bapak butuh kebahagiaan. Dia sudah lama sendiri dan mungkin memang pantas untuk mendapatkan pendamping lagi. Tapi di sisi lain aku merasa takut. Bagaimana kalau wanita itu tidak baik kepadaku? Bagaimana kalau semuanya berubah setelah Bapak menikah lagi? "Aku gak tahu Pak. Aku senang kalau Bapak bahagia. Tapi aku juga takut kalau semuanya berubah." Jawabku dengan jujur kepada Bapak. Bapak pun menghela nafas dengan panjang, lalu meraih tanganku. "Naya, Bapak berjanji, apapun yang terjadi, kamu tetap yang paling penting buat Bapak. Kalau kamu merasa gak nyaman atau gak suka sama Bu Ririn, kamu bisa bilang ke Bapak. Ini keputusan besar ya Nak. Bapak ingin kamu ikut merasa bahagia." Aku mengangguk dengan pelan meski perasaan dalam hati ini masih bercampur aduk. Aku belum bertemu langsung dengan Bu Ririn, jadi mungkin aku harus mengenalnya lebih dulu. Tapi satu hal yang pasti, apapun yang terjadi, aku hanya ingin Bapak bahagia, asalkan aku tidak terlupakan di sepanjang jalan itu. Hari demi hari telah berlalu, dan tepatnya hari yang dinanti telah tiba. Bapak pun akhirnya mengajakku bertemu dengan Bu Ririn dan anaknya yaitu Hilman. Aku tidak tahu harus merasa bagaimana. Sebagian dari diriku masih ragu dan juga sedikit gugup. Tapi di sisi lain, aku ingin memberi Bapak kesempatan untuk bahagia. Siapa tahu memang Bu Ririn adalah orang yang baik dan tulus. Kami pun bertemu di sebuah kafe kecil yang hangat di pinggiran kota. Saat kami tiba, Bu Ririn dan Hilman pun sudah duduk di meja situ yang telah menunggu kami. Bu Ririn tersenyum lebar begitu melihat Bapak. Hilman pun yang duduk di sebelahnya mengangguk sopan ke arah kami. Hilman terlihat jauh lebih dewasa dari usianya, yaitu usia 15 tahun. Tapi posturnya tinggi dan wajahnya juga tampak lembut. "Naya, ini Bu Ririn, dan ini anaknya Hilman," kata Bapak sambil memperkenalkanku dengan sedikit gugup. "Halo Naya, senang sekali akhirnya bisa bertemu denganmu," sapa Bu Ririn dengan suara yang hangat. Dia pun mengenakan baju batik yang sangat cantik. Aku tersenyum kecil mencoba menenangkan rasa gugupku. "Halo Bu Ririn, senang juga bertemu dengan Anda Bu." Hilman yang duduk di samping ibunya, dia pun menyapaku dengan anggukan yang sopan. "Halo Naya, kenalin, aku Hilman, senang ketemu." Aku merasa sedikit lega melihat sikap Hilman yang santai dan juga murah senyum. Dia terlihat seperti anak yang baik, tidak sok ataupun dingin seperti yang sering kukhawatirkan. Kami pun mulai mengobrol. Bu Ririn tampak sangat perhatian terhadap Bapak. Dia seringkali bertanya apakah Bapak sudah makan dengan benar, atau mengingatkan Bapak untuk menjaga kesehatan. Dia juga berbicara lembut kepada aku, bertanya tentang sekolahku dan juga kegiatanku sehari-hari. "Naya, kamu suka baca buku ya? Ibu lihat kamu seperti anak yang cerdas dan mandiri."
Hebat loh kamu. Di usianya yang segini sudah bisa membantu bapak. Iya bu, aku suka baca buku, terutama novel petualangan. Wah, seru banget ya pasti. Nanti kita bisa tukar cerita soal buku ya. Kalau kamu mau. Ibu juga suka baca buku loh. Percakapan pun terus mengalir dengan mudah, seolah kami sudah seperti keluarga kecil yang harmonis. Bapak juga terlihat bahagia, lebih bahagia dari yang pernah kulihat selama ini. Dia tertawa berbicara dengan nyaman dengan Bu Ririn. Dan sekali-kali aku pun mengalihkan pandangannya padaku, seolah dia menanyakan dengan matanya, "Apa kamu baik-baik saja?" Aku pun menjawabnya dengan senyum kecil. Di sisi lain Hilman juga tampak baik. Dia tidak banyak bicara, tapi setiap kali aku bertanya atau mencoba mengobrol dengannya, dia pun menjawab dengan ramah. Singkat cerita, setelah pertemuan itu aku pun merasa lebih tenang. Aku yakin bapak memang pantas bahagia, dan jika Bu Ririn bisa memberikannya kebahagiaan itu, aku pun tidak bisa menolaknya. Singkat cerita, beberapa hari kemudian bapak pun kemudian bertanya kepadaku apakah aku setuju dia menikah dengan Bu Ririn. Aku lalu menjawabnya dengan tidak ragu. "Naya, bapak mau menikah dengan Bu Ririn. Kamu gimana? Apakah setuju?" Aku pun mengangguk pelan. "Iya pak, aku setuju. Aku juga senang melihat bapak bahagia. Bu Ririn kelihatannya baik pak." Bapak pun tersenyum lebar mendengar ucapan itu. Dia lalu memelukku dengan erat. Dan untuk pertama kalinya aku merasa bahwa mungkin ini keputusan yang sangat tepat. "Terima kasih ya Naya. Bapak janji kamu gak akan pernah merasa dilupakan oleh bapak." Dan beberapa minggu kemudian bapak dan Bu Ririn pun telah menikah. Pernikahan mereka berjalan sederhana, hanya dihadiri oleh keluarga dekat dan juga teman-teman. Bapak terlihat bahagia, begitu juga dengan Bu Ririn yang tampak anggun dengan balutan kebaya putih. Aku berdiri di samping bapak selama acara itu. Dan setelah pernikahan, kehidupan kami pun tampak berjalan normal. Bu Ririn pindah ke rumah kami bersama dengan Hilman, dan mereka semua membawa suasana baru ke rumahku. Bu Ririn selalu bersikap manis kepadaku. Seringkali dia juga memasak untuk kami atau bertanya tentang hari-hariku di sekolah. Dia tampak begitu peduli, seolah-olah benar-benar menganggapku sebagai bagian dari hidupnya. "Naya, kamu suka masakan ibu? Kalau ada yang kurang, bilang saja ya. Ibu ingin kamu merasa nyaman di rumah ini." Aku tersenyum dan mengangguk. "Iya bu, masakannya enak kok." Hilman juga sering mengajakku bermain ataupun mengobrol. Dia juga sering membantuku dengan pelajaran sekolah yang rumit. Atau kadang hanya kami menonton televisi bersama di ruang tamu. Namun dibalik semua itu, Naya tidak tahu bahwa ada rencana lain yang disimpan oleh Bu Ririn. Senyumannya yang manis dan sikapnya yang lembut hanyalah topeng. Di dalam hatinya sebenarnya dia tidak benar-benar peduli kepada Naya. Semua perhatian yang dia berikan hanyalah untuk mendapatkan tempat di hati bapaknya. Bu Ririn hanya mencintai Pak Abbas, dan Naya hanyalah bagian dari tanggung jawab yang harus dia terima. Tapi di balik senyum ramahnya, dia juga merencanakan sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang bisa menghancurkan kehidupan kami. Namun saat itu aku tidak menyadari apa-apa. Aku hanyalah seorang anak yang ingin melihat bapaknya bahagia. Dan untuk saat ini, itulah yang kupikir terjadi. Aku belum tahu apa yang terjadi di kemudian hari, tapi aku percaya pada Bapak. Dan itulah yang membuatku tetap bertahan dalam harapan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Sudah berbulan-bulan sejak Bapak menikah dengan Bu Ririn. Di awal hidup kami tampak harmonis. Bu Ririn tampak seperti ibu tiri yang ideal, perhatian, baik hati dan selalu ramah. Tapi perlahan semuanya mulai berubah. Aku mulai melihat sisi lain dari Bu Ririn. Awalnya dia hanya menyuruhku melakukan pekerjaan rumah kecil, seperti mencuci piring atau membersihkan kamar. Aku pikir itu wajar saja. Toh aku memang harus belajar mandiri. Tapi semakin lama perintah-perintahnya semakin banyak dan juga kasar, terutama saat bapak tidak ada di rumah. Tepatnya pada suatu sore setelah pulang sekolah, aku baru saja masuk ke rumah dan hendak meletakkan tas. Ketika itu suara Bu Ririn pun terdengar dari dapur. "Naya, kesini cepat!" Panggilnya dengan nada tinggi. Aku pun segera berlari menuju dapur. Bu Ririn berdiri di sana dengan tangan di pinggang, tatapannya tajam seperti pisau yang menusuk. "Kenapa kamu lambat sekali sih? Lihat ini,
cucian piring belum bersih. Kamu pikir tugas kamu cuma sekolah?" Katanya dengan nada yang penuh kemarahan. Aku menunduk dan juga merasa takut. Maaf Bu, aku kan baru pulang sekolah. Aku akan segera mencucinya Bu. Baik." Bu Ririn pun mendekat, wajahnya penuh kebencian yang sebelumnya tidak pernah aku lihat. "Dengar Naya, di rumah ini kamu harus tahu diri. Jangan pikir kamu bisa hidup enak cuma karena bapak kamu menikah sama aku ya. Kamu itu cuma numpang." Aku pun berusaha menahan tangis. "Tetapi Bu, ini kan rumah bapak. Aku kan anak bapak juga Bu. Aku punya hak di sini." Mata Bu Ririn pun menyipit dan dia menepuk pipiku dengan kasar. "Jangan banyak bicara ya kamu. Kalau kamu berani bilang ini ke bapak kamu, aku akan pastikan kamu tidak akan pernah bahagia di rumah ini lagi. Kamu ngerti? Mau kau aku tampar lagi?" Aku mengangguk dengan pelan. Air mataku pun hampir jatuh. Aku tahu bapak mencintai Bu Ririn dan aku takut merusak kebahagiaan bapak. Jadi aku pun memutuskan untuk diam. Bagaimana mungkin aku mengadu pada bapak? Aku tidak mau dia kecewa atau marah, apalagi karena aku. Hari-hari berikutnya menjadi semakin berat bagiku. Setiap kali bapak pergi bekerja, Bu Ririn berubah menjadi seorang yang berbeda. Dia sering menyuruhku membersihkan rumah dari pagi hingga malam. Padahal aku juga harus mengerjakan PR dan belajar untuk ujian sekolah. Jika aku saja sedikit terlambat atau pekerjaan tidak sempurna menurutnya, dia pasti akan marah dan juga memaki serta memukulku. "Naya, lantai ini masih kotor loh. Kamu tuh gimana sih bersihnya?" Teriaknya pada suatu hari ketika aku baru saja selesai mengepel. Aku pun berusaha keras agar tidak menangis di depannya. "Maaf Bu, baiklah, aku akan bersihkan lagi." Sikapnya semakin hari semakin kejam. Dia juga mulai membatasi makananku. Jika bapak ada di rumah, makan malam kami selalu lengkap dengan lauk yang enak. Tapi saat bapak pergi bekerja, aku hanya diberi nasi dengan sayur yang hampir basi ataupun lauk yang tidak layak untuk dimakan. "Ini cukup buatmu. Jangan harap kamu bisa makan seperti ratu di sini," ucap ibu tiriku sambil meletakkan sepiring nasi dan sepotong kecil tahu yang hampir busuk di hadapanku. Aku pun hanya bisa diam dan menerima. Semakin lama tubuhku mulai merasakan dampak dari perlakuannya. Aku juga sering merasa lemas ketika di sekolah. Aku juga tidak mendapatkan uang saku. Dan teman-teman pun mulai memperhatikan kalau aku tampak lebih pucat dan juga kurus. Tapi saat itu aku tidak berani bercerita kepada siapapun. Hingga pada suatu malam saat bapak pulang lebih larut dari biasanya, dia pun menghampiriku yang sedang duduk di ruang tamu. Bapak terlihat lelah saat itu. "Naya, kamu baik-baik saja kan?" tanya bapak dengan lembut. Aku terkejut mendengar pertanyaannya. Apakah bapak mulai curiga? Ataukah Bu Ririn sudah mengatakan sesuatu? Aku tersenyum tipis mencoba menyembunyikan perasaanku. "Iya pak, aku baik-baik saja kok." Bapak menatapku dengan penuh cinta. "Maaf ya nak, bapak akhir-akhir ini jarang bisa ngasih kamu uang jajan. Bapak kira Bu Ririn sudah ngurus semuanya buat kamu kan?" Hatiku pun mencelos mendengar itu. Jadi itulah sebabnya bapak tidak pernah memberikan uang jajan lagi. Aku mencoba menelan kesedihanku dan mengangguk dengan pelan. "Iya pak, tidak apa-apa kok." "Ya sudah, kalau ada apa-apa bilang ke bapak ya. Bapak gak mau kamu merasa kesulitan." Saat itu aku pun ingin sekali memberitahu bapak tentang semuanya. Tentang bagaimana Bu Ririn memperlakukan aku dengan kasar. Bagaimana dia menyuruh-nyuruhku tanpa henti. Tapi ketakutan akan ancaman Bu Ririn menghantui di pikiranku. Jadi aku tidak bisa melakukannya. Singkat cerita, beberapa minggu telah berlalu. Kesehatanku pun semakin memburuk. Aku sering merasa pusing dan lemas di sekolah. Saat suatu hari pada saat pelajaran olahraga, aku merasa kepalaku berputar dan tiba-tiba pandanganku menjadi gelap. Saat itu aku pun pingsan di lapangan. Saat sadar aku sudah berada di ruang kesehatan sekolah dikelilingi oleh guru dan juga beberapa teman kelasku. "Naya, kamu gak apa-apa? Kamu kelihatan sangat pucat loh," ucap ibu guru dengan nada yang cemas. Aku pun mencoba bangkit dari tempat tidur meski tubuhku terasa berat.
Aku baik-baik saja, Bu. Mungkin cuma kecapean. Ibu guru pun menggeleng. Tidak, Naya. Kamu harus lebih banyak makan. Kamu jangan biarkan dirimu seperti ini. Aku hanya bisa mengangguk. Aku pun bergumam sambil berpikir, bagaimana mungkin aku bisa makan lebih banyak kalau di rumah aku hanya diberi sisa-sisa. Tapi saat itu aku tidak bisa mengatakan itu kepada siapapun. Aku benar-benar takut dan juga sangat takut. Sementara saat aku sudah pulang di rumah, keadaan semakin memburuk. Ibuku pun mulai mengancamku dengan lebih keras. Tepatnya pada suatu malam setelah aku menyelesaikan pekerjaan rumah yang dia perintahkan. Dia lalu memanggilku ke dapur. Naya, kamu pikir kamu bisa terus diam? Kamu pikir kamu pura-pura sakit kan? Katanya dengan suara penuh ancaman. Aku pun terdiam tidak berani menatapnya. Awas saja kalau kamu berani ya, bilang kepada bapakmu. Kamu akan menyesal. Ingat itu. Ibu pun mendekat menatapku dengan mata yang dingin. Saat itu aku tidak tahu harus berkata apa. Aku pun hanya bisa mengangguk dengan patuh, mencoba bertahan dengan semua ini. Saat itu tubuhku pun semakin sakit. Kesehatanku semakin memburuk. Rasa sakit dan lelah, baik secara fisik maupun mental, terus menggerogotiku. Tapi aku tidak ingin bapak tahu. Beberapa hari kemudian di meja makan saat bapak sedang ada di rumah, Bu Ririn pun kembali menunjukkan senyuman manisnya yang palsu. Dia menyajikan makanan yang enak seperti biasa jika bapak ada di rumah. Hilman pun duduk di sampingku makan dengan lahap seperti biasa. Dia tampak baik, meski aku sekarang tidak terlalu sering berinteraksi dengannya, karena aku juga terlalu sibuk dengan semua tugas rumah yang diberikan oleh Bu Ririn. Naya, kenapa kamu gak makan banyak? Aku gak terlalu lapar, Pak. Tapi kamu kelihatan kurus akhir-akhir ini loh, Nak. Apa kamu sakit? Sebelum aku menjawab, Bu Ririn pun sudah bicara terlebih dahulu. Itu mungkin karena hanya terlalu rajin belajar, Mas. Dia selalu menghabiskan waktu di kamar, membaca dan juga mengerjakan PR. Nanti biar ibu saja yang buatkan vitamin buat kamu ya, ucap Bu Ririn dengan senyum yang palsu di depan bapakku. Aku pun hanya bisa mengangguk. Hari demi hari semakin berat untukku. Tubuhku terasa lemah, nafasku terengah-engah bahkan hanya untuk berjalan ke kamar mandi. Setiap kali aku meminta izin pada Bu Ririn untuk beristirahat, dia hanya memandangku dengan dingin. Kamu itu jangan manja ya. Bapak kamu gak nikahin aku untuk biarin kamu malas-malasan ya, katanya tajam pada suatu hari ketika aku meminta izin untuk tidur lebih lama. Aku hanya bisa menunduk, tak berani untuk membantah. Aku tahu kondisiku semakin buruk, tapi saat itu aku tidak berani bicara apapun kepada bapakku. Aku takut pada ancaman Bu Ririn, takut akan membuat bapak marah atau kecewa. Jadi aku pun terus menahan rasa sakit ini, berharap semuanya akan membaik dengan sendirinya. Namun beberapa minggu kemudian, aku tidak bisa lagi berpura-pura baik-baik saja. Malam itu setelah pulang sekolah, tubuhku terasa sangat berat. Aku hampir tidak bisa menahan diri untuk tetap berdiri. Aku merasa pusing, mual, dan nafasku semakin sulit. Saat itu bapak pun belum pulang, dan Bu Ririn hanya memandangku dengan tatapan penuh kebencian. Kalau kamu gak kuat, tidur saja. Jangan bikin drama di sini, katanya tanpa perasaan. Aku tak sanggup lagi berkata apa-apa. Dengan lemas aku pun masuk ke kamarku dan langsung terjatuh di tempat tidur. Kepalaku berputar, keringat dingin mengucur deras di dahiku. Tubuhku menggigil dengan hebat. Tapi saat itu aku tidak berani meminta bantuan, aku takut kepada Bu Ririn. Dan untungnya saat malam itu bapak pun pulang lebih cepat dari biasanya. Saat dia memasuki rumah, dia tidak langsung melihatku. Setelah makan malam dengan Bu Ririn, bapak pun memutuskan untuk mampir ke kamarku. Mungkin dia ingin mengobrol atau hanya menanyakan kabarku. Ketika dia membuka pintu kamarku, wajahnya pun langsung berubah menjadi pucat. Naya, aku hanya bisa menggigil, terbaring tak berdaya di tempat tidur. Nafasku terengah-engah, wajahku pucat seperti mayat. Bapak bergegas mendekat mengguncang tubuhku dengan cemas. Naya, kamu kenapa Naya? Bangun, ini bapak nak. Suaranya terdengar panik. Tangannya gemetar saat memeriksa suhu tubuhku yang sangat panas. Bapak pun saat itu segera memanggil Bu Ririn. Tapi alih-alih panik seperti bapak,
Bu Ririn hanya berdiri di ambang pintu dengan ekspresi yang datar. "Mungkin cuma masuk angin saja, Mas. Aku sudah sering lihat dia mengeluh sakit," ucapnya dengan enteng. Namun bapak tamu mendengarnya. Dia segera menggendong tubuh lemahku dan membawaku ke mobil, langsung menuju ke rumah sakit. Saat itu aku tidak lagi bisa berkata apa-apa. Kepalaku terasa berat dan dunia di sekitarku mulai terasa gelap. Sampailah di rumah sakit. Saat itu dokter segera memeriksaku. Bapak menunggu di luar ruangan dengan gelisah. Wajahnya pucat dan penuh ketakutan. Bu Ririn berdiri di sebelahnya, tapi tak ada rasa cemas yang terlihat di wajahnya. Dia hanya berpura-pura peduli. Sesekali mengusap lengan bapak dengan lembut, seolah ingin menunjukkan bahwa dia ada di sana untuknya. Setelah beberapa jam, dokter pun keluar dari ruangan. Wajahnya saat itu nampak serius. "Pak Bas, kondisi Naya sangat lemah. Sepertinya dia sudah lama sakit tanpa mendapatkan perawatan yang cukup. Kami akan melakukan yang terbaik, Pak. Tapi sekarang kondisinya sangat kritis." Pak Abbas hampir terjatuh mendengar kata-kata itu. "Naya, bagaimana bisa? Dia tidak pernah mengeluh apa-apa loh. Kenapa dia tidak pernah bilang?" "Anak-anak sering menyembunyikan rasa sakit, Pak. Terutama jika mereka merasa takut atau khawatir," ucap dokter dengan menggeleng. Pak Abbas pun hanya bisa terdiam. Matanya kosong seperti tidak percaya apa yang baru saja didengarnya. Singkat cerita, beberapa hari kemudian, saat Naya masih dirawat di intensif rumah sakit, tubuhnya semakin lemah dan harapan untuk sembuh pun semakin kecil. Bapak hampir tidak pernah meninggalkan sisiku. Dia selalu berada di samping tempat tidurku, menggenggam tanganku, berharap aku akan pulih. Namun saat itu takdir berkata lain. Malam itu saat hujan turun deras di luar jendela, aku merasa nafasku semakin berat. Mataku mulai terpejam dan kesadaranku perlahan menghilang. Aku bisa merasakan genggaman tangan bapak yang gemetar di tanganku. Tapi suara-suara di sekitarku mulai memudar. Perlahan aku pun menyerap pada rasa sakit yang terus menerjang tubuhku. Dan di malam yang dingin itu, aku pun meninggalkan dunia ini. Bapak menangis terisak di samping tempat tidurku, memeluk tubuhku yang sudah tak bernyawa lagi. Dia berusaha menerima kenyataan pahit bahwa aku telah pergi. Tapi hatinya hancur berkeping-keping. Di luar ruangan itu, Bu Ririn tetap berdiri, wajahnya tidak menunjukkan kesedihan yang mendalam. Dia berpura-pura menenangkan bapak, tapi hatinya dingin. Tidak ada yang pernah tahu bahwa kematianku sebagian besar disebabkan oleh perlakuan kejamnya. Tidak ada yang tahu bahwa dia sengaja membiarkan aku menderita. Bahkan ketika dia tahu bahwa aku sakit parah, dia berhasil menyembunyikan niat busuknya di balik senyum manisnya. Pemakaman pun berlangsung dengan sunyi. Hanya bapak dan beberapa kerabat dekat yang hadir. Aku dimakamkan di samping ibuku, di pemakaman kecil di desa kelahiranku. Pak Abbas tidak pernah berhenti menangis sepanjang prosesi itu. Matanya bengkak dan merah. Dia merasa sangat kehilangan, seperti ada lubang besar di hatinya yang tak akan pernah bisa terisi lagi. Dan setelah acara pemakaman telah selesai, Pak Abbas pun seringkali menghabiskan waktu sendirian di kamarku. Dia meratapi kenangan-kenangan kami, mencoba memahami mengapa aku tidak pernah mengeluh tentang rasa sakit yang kualami. Dia merasa gagal sebagai ayah, merasa bersalah karena tidak pernah tahu penderitaan yang kukatakan selama ini, ataupun penderitaan yang selama ini kutahan. Dan pada suatu malam beberapa minggu setelah kepergianku, Pak Abbas pun bermimpi. Dalam mimpinya dia melihat aku berada di padang rumput yang luas dan juga hijau. Di kejauhan dia melihatku berdiri di sana dengan wajah yang sangat sedih. Di sampingku saat itu ada ibuku, sosok yang sudah lama meninggal, memelukku dengan erat. "Naya, apa yang terjadi?" tanya bapak dengan suara lirih mendekat kepadaku. Aku pun tidak berkata apa-apa, hanya menangis dalam pelukan ibuku. Air mataku mengalir deras, seolah semua rasa sakit dan penderitaan yang kutahan selama ini tumpah dalam mimpi itu. Bapak pun mendekat mencoba menyentuhku. Tapi aku tampak terlalu jauh, seolah ada jarak yang tak bisa dia jangkau. "Ibu," kataku dengan suara gemetar dalam mimpi itu. "Aku lelah, Bu.
Aku sakit, tapi aku tidak bisa bilang kepada Bapak. Aku takut kalau Bapak kecewa. Aku tidak ingin membuat Bapak sedih, Bu. Ibuku hanya membelai rambutku dengan lembut, memberikan kehangatan yang sudah lama hilang dari hidupku. Naya, kamu sudah berjuang dengan sangat baik. Sekarang, istirahatlah di sini. Ibu bersamamu. Bapak hanya bisa menatapku dengan air mata menggenang di matanya. Dia ingin sekali mendekapku, ingin sekali mengatakan bahwa dia menyesal, bahwa dia akan selalu mencintaiku. Tapi dalam mimpi itu, aku pun perlahan memudar bersama ibuku yang hilang dalam cahaya yang lembut. Bapak lalu terbangun dengan keringat dingin dan air mata di wajahnya. Dia tahu bahwa aku telah pergi ke tempat yang lebih baik, tapi rasa kehilangan itu tetap menghantui setiap sudut di hatinya. Baginya aku akan selalu menjadi anak kecil yang ceria, penuh semangat, yang pernah menjadi bagian terindah dalam hidupnya. Namun Bapak tidak pernah tahu kebenaran yang lebih dalam tentang Bu Ririn, tentang semua penderitaanku yang tersembunyi di balik senyum dan juga kesunyian. Bapak hanya bisa mengingatku dengan cinta, tanpa pernah mengetahui bahwa ada rahasia kelam yang menunggu untuk terungkap. Kehidupan di rumah setelah kepergianku seolah kembali seperti biasa. Tapi sebenarnya, semuanya telah berubah. Bapak yang biasanya selalu ceria dan penuh semangat, sekarang tampak lebih murung. Wajahnya sering diliputi kesedihan meski dia berusaha menutupinya. Setiap pagi sebelum berangkat bekerja di toko, dia akan berdiri di depan pintu kamarku yang sekarang kosong. Matanya selalu menatap pintu itu dengan tatapan kosong, seolah berharap aku masih berada di dalamnya, tersenyum dan menyapanya seperti dulu. Pak, ayo sarapan dulu. Suara lembut Bu Ririn terdengar dari dapur. Bapak hanya mengangguk pelan, kemudian perlahan berjalan ke meja makan. Meski dia mencoba untuk tetap menjalani hidupnya seperti biasa, aku tahu kesedihan yang dia rasakan tidak akan pernah hilang. Kehilangan anak satu-satunya telah meninggalkan lubang yang tidak bisa ditambal oleh siapapun. Di sisi lain, Bu Ririn tampak lebih ceria, meskipun dia masih berusaha menampilkan wajah sedih setiap kali berbicara tentangku. Dia selalu berpura-pura merasa kehilangan di hadapan Bapak, berusaha memberikan semangat pada Bapak untuk terus melanjutkan hidup. Mas, kamu gak boleh terus-terusan murung begini. Naya pasti gak mau lihat bapaknya sedih terus, Mas, katanya suatu pagi sambil meletakkan secangkir kopi di depan Bapak. Suaranya terdengar lembut dan penuh perhatian. Tapi aku tahu, di balik itu hatinya yang dingin menyimpan banyak sekali kecurigaan dan dendam. Bapak pun hanya mengangguk sambil tersenyum dengan lemah. Iya, aku tahu. Tapi rasanya kosong sekali tanpa dia di sini. Bu Ririn tersenyum simpati lalu menepuk punggung Bapak dengan lembut. Kita harus kuat, Mas. Hilman juga butuh sosok ayah yang tegar. Nama Hilman selalu disebut-sebut oleh Bu Ririn setelah kepergianku. Sejak aku pergi, Hilman seolah menjadi pusat perhatian Bapak dan Bu Ririn. Hilman memang anak yang baik, tapi ada sesuatu yang membuatku merasa tidak nyaman. Setiap kali Bu Ririn berbicara tentangnya di depan Bapak, seolah dia sedang menanamkan gagasan bahwa Hilman adalah pengganti sempurna untukku. Sementara itu di dalam hati Bu Ririn, perasaan lega dan puas mulai muncul. Rencananya telah berhasil, dia berhasil menikahi Pak Abbas, seorang duda yang memiliki toko baju wanita di pasar, dan juga sebuah rumah yang cukup besar namun sederhana. Semua yang dia rencanakan selama ini mulai terwujud, bahkan lebih cepat dari yang dia kira. Dengan kepergianku, tidak ada lagi penghalang antara dirinya dan juga warisan Bapak. Semua yang seharusnya menjadi bagianku sekarang otomatis akan jatuh ke tangan Hilman ataupun dirinya. Tapi tentu saja, Bu Ririn tidak memperlihatkan kebahagiaannya yang sebenarnya. Di depan Bapak dan orang lain, dia terus memerankan sosok istri dan ibu yang berduka. Setiap hari dia akan berbicara tentang betapa sedihnya dia kehilangan aku, betapa besar kehilangan yang dirasakannya sebagai ibu tiri. Naya itu anak yang baik sekali. Saya sampai bingung kenapa dia bisa pergi secepat itu, katanya sambil menangis pura-pura ketika ada tetangga yang bertanya tentang keadaanku. Tangannya dengan terambil menyeka air mata yang tak pernah benar-benar ada, dan wajahnya yang penuh ekspresi palsu yang berhasil membuat semua orang percaya bahwa dia benar-benar peduli. Pak Abbas yang masih terjebak dalam kesedihan
Dia tidak pernah curiga. Dia terlalu tenggelam dalam rasa bersalah dan duka untuk menyadari permainan dari Bu Ririn. Setiap malam ketika dia duduk di ruang tamu sambil menatap foto-fotoku yang masih tersusun rapi di meja, Bu Ririn akan datang menghampirinya dengan cangkir teh hangat, berusaha menenangkannya. "Sudah ya Pak, jangan dipikirin terus. Kita nggak bisa mengembalikan Naya Pak," ucapnya dengan lembut. Bapak lagi-lagi hanya mengangguk, diam dalam kesedihannya. Bu Ririn tahu bahwa duka bapak akan menjadi keuntungan besar baginya. Semakin bapak terpuruk, semakin besar peluangnya untuk mengendalikan semua yang dimiliki bapak, termasuk toko dan juga rumah. Singkat cerita, waktu pun terus berlalu. Beberapa bulan setelah kepergianku, kehidupan di rumah mulai terlihat normal kembali. Meski ada kehampaan yang tak pernah bisa diisi. Bapak meski masih sering terlihat murung, dia pun mulai kembali fokus mengurus toko. Namun kali ini dia tidak lagi bersemangat seperti dulu. Dia menyerahkan sebagian besar urusan toko pada Bu Ririn dan juga Hilman. Seringkali bapak hanya duduk di kursi belakang mengamati toko dengan mata yang kosong. "Mas, biar aku saja yang mengurus semuanya ya. Kamu gak usah capek-capek lagi. Kamu istirahat saja mas. Biar aku yang ngurus semuanya sama Hilman. Dan juga pembukuan-pembukuan juga mas," kata Bu Ririn suatu hari mengambil alih keuangan toko. Bapak yang sudah kehilangan semangat hidup, dia pun hanya mengangguk dan setuju. Dia tidak sadar bahwa perlahan-lahan Bu Ririn mulai mengambil alih seluruh kendali atas toko dan keuangan keluarga. Setiap hari Bu Ririn semakin mendekat pada tujuannya. Dengan kontrol penuh atas toko dan rumah, dia tahu bahwa semua yang dia impikan akan segera terwujud. Tepatnya pada suatu sore setelah toko telah tutup, bapak duduk sendirian di teras rumah, menatap matahari yang mulai tenggelam. Pikiran tentang aku pun terus menghantui pikirannya. Setiap sudut rumah ini mengingatkannya kepadaku, pada tawa dan senyumku yang dulu selalu menyambutnya saat pulang kerja. Tapi sekarang rumah ini terasa sunyi dan hampa. "Pak, kamu gak apa-apa?" Bu Ririn muncul dari belakang, meletakkan tangannya di pundak bapak. "Aku masih terus memikirkan Naya. Rasanya begitu cepat. Aku bahkan gak sempat bilang betapa aku mencintainya, Bu." Bu Ririn tersenyum kecil, tapi ada kilatan dingin di matanya yang tak terlihat oleh bapak. "Kamu harus ikhlas, Mas. Naya pasti sudah tenang. Kita harus fokus pada Hilman. Dia juga butuh perhatianmu, Mas." Beberapa minggu kemudian, saat itu bapak sedang mengatur dokumen-dokumen toko. Dia menemukan surat warisan yang menyebutkan bahwa sebagian besar harta miliknya, termasuk toko dan rumah, seharusnya diwariskan kepadaku, Naya. Tapi sekarang dengan aku yang telah tiada, secara otomatis semua itu akan jatuh ke tangan Bu Ririn dan juga Hilman. Bapak termenung lama, memegang surat itu dengan tangan gemetar. Dia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Tapi pikirannya yang lelah dan hatinya yang hancur tidak bisa berpikir jernih. Bu Ririn yang menyadari bahwa waktunya semakin dekat, mendekati bapak dengan senyum manis. "Pak, kamu gak perlu pusing soal warisan. Kita ini kan keluarga, Pak. Dan apa yang kamu punya, semuanya juga untuk Hilman dan aku, Pak. Kita akan terus menjaga warisanmu dengan baik." Bapak hanya mengangguk, meskipun hatinya merasa ada sesuatu yang telah hilang. Dia merasakan kehilangan yang mendalam. Bukan hanya karena kepergianku, tapi juga karena ada jarak yang semakin hari semakin terasa antara dirinya dan juga hidupnya yang dulu penuh semangat dan juga kebahagiaan. Bu Ririn sudah merasa menang dengan aku yang sudah tiada dan bapak yang semakin lemah. Dia tahu bahwa tidak ada lagi yang bisa menghentikan rencananya untuk menguasai semua yang dimiliki oleh bapak. Malam itu pun begitu sunyi. Pak Abbas duduk di kursi goyang tua di teras rumah, menatap langit malam yang gelap gulita. Bintang-bintang bertaburan di atas sana, tapi hatinya masih terasa kosong. Sejak kepergianku, rasa bersalah dan penyesalan terus menghantuinya. Angin malam yang bertiup dengan lembut membawa kesejukan yang membuat kelopak matanya perlahan semakin berat. Tanpa sadar, Pak Abbas pun tertidur di kursi goyang itu. Dalam tidurnya dia terjebak dalam mimpi yang begitu nyata. Di dalam mimpi itu, dia melihatku, Naya, berdiri di taman yang indah mengenakan gaun putih dengan senyum yang pernah sangat dia rindukan. "Bapak,"
Suaraku terdengar lembut namun menyimpan luka yang dalam. Pak Abbas pun menatapku, matanya melebar kaget. "Naya, apakah ini kamu?" Aku mengaku dengan perlahan. "Iya Pak, ini aku. Aku rindu Bapak." Air mata mulai menggenang di mata Pak Abbas. Dia segera berlari mendekatiku, ingin memelukku. Tapi ada sesuatu yang menahannya. Tanganku terangkat dan aku menatapnya dengan sedih. "Pak, ada sesuatu yang harus Bapak tahu." Pak Abbas terdiam. Dia bingung dengan ekspresiku. "Apa maksudmu, Naya?" Aku pun menarik nafas panjang dalam mimpi itu, seolah-olah menahan rasa sakit yang sudah terlalu lama dipendam. "Ibu, Pak, Bu Ririn. Dia bukan orang yang baik, Pak. Dia yang menyebabkan aku sakit. Dia yang selalu menyiksaku saat Bapak tidak ada di rumah." Pak Abbas tertegun. "Apa yang kamu bicarakan, Ayah? Bukankah Ibu selalu baik kepadamu? Dia juga selalu bilang kalau dia juga merasa kehilanganmu." Aku menggeleng dengan sedih. "Itu hanya topeng, Pak. Saat Bapak tidak ada, dia selalu menyuruh-nyuruhku, memberi makan yang tidak layak, bahkan mengancamku jika aku berani bicara. Aku jatuh sakit tapi dia tidak pernah peduli, Pak. Bahkan dia membiarkan kesehatanku memburuk, Pak. Dan itulah sebabnya aku pergi, meninggalkan Bapak." Pak Abbas merasa jantungnya berdetak dengan kencang. Keringat dingin pun mulai mengalir di dahinya. "Tidak, itu tidak mungkin, Ayah. Itu hanya mimpi, Ayah. Kamu pasti salah." Aku hanya menatapnya dengan tatapan penuh kasih yang bercampur dengan kesedihan. "Bapak harus berhati-hati. Dia tidak menyayangi Bapak dengan tulus. Dia hanya menginginkan apa yang Bapak miliki." Tiba-tiba suasana di sekeliling kami pun berubah menjadi gelap. Angin dingin berembus kencang. Sebelum aku sempat berbicara lagi, bayanganku perlahan menghilang di tengah kabut. "Naya!" Pak Abbas berteriak dalam mimpi itu. Tapi semuanya telah terlambat. Aku pun telah pergi. Pak Abbas pun terbangun dengan keringat membasahi dahinya. Nafasnya memburu, dia masih bisa merasakan keberadaanku, suaraku yang memohon kepadanya, dan pesan peringatan yang baru saja kusampaikan. Tapi dia bingung. Itu hanya mimpi. Apakah mungkin apa yang kukatakan itu benar? Bapak pun langsung merenungkan mimpi itu. Dia duduk diam selama beberapa saat, memandangi langit yang mulai berubah menjadi samburat fajar. Pikirannya kacau dan dadanya terasa berat. Dia menggelengkan kepalanya mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanyalah mimpi buruk yang muncul dari rasa bersalahnya atas kepergianku. Namun rasa gelisah yang aneh terus merambat di hatinya. Kata-kata dalam mimpi itu berulang kali menggema di pikirannya. "Dia tidak menyayangi Bapak. Dia hanya menginginkan apa yang Bapak miliki." Kata-kata itu terus membayang. Singkatnya, pada pagi itu ketika Bu Ririn keluar dari dapur dengan membawa secangkir kopi, Bu Ririn menyadari ada sesuatu yang berbeda dari suaminya. Wajah Pak Abbas terlihat lebih pucat dan mata gelisahnya tidak pernah lepas dari Bu Ririn. "Mas, kamu gak tidur nyenyak semalam?" tanya Bu Ririn dengan nada yang dibuat lembut sambil meletakkan kopi itu di meja. Pak Abbas pun terdiam sejenak, menatap Bu Ririn dengan tatapan penuh kebingungan. Akhirnya dia menghela nafas dan memberanikan diri untuk bertanya. "Semalam aku mimpi ketemu Naya." Bu Ririn yang sedang menyiapkan sarapan itu, dia berhenti sejenak. Detak jantungnya tiba-tiba berdetak lebih cepat. Tapi dengan cepat dia pun kembali tenang. Dia tahu betul bagaimana caranya berpura-pura. "Oh, mimpi apa, Mas?" tanyanya sambil berusaha terdengar tenang. Pak Abbas merasakan kegelisahan merambat di dalam dirinya. "Dalam mimpi itu, Naya bilang kalau kamu tidak memperlakukannya dengan baik. Dia bilang kamu yang menyebabkan dia sakit." Kopi yang ada di tangan Bu Ririn pun hampir terjatuh. Jantungnya berdegup lebih kencang, tapi dia tidak menunjukkan kecemasan itu di wajahnya. Dia menoleh ke arah Pak Abbas dan menampilkan ekspresi sedih dan bingung. "Kok kamu bisa mimpi begitu, Mas? Aku kan sayang sama Naya.
Walaupun dia bukan anak kandungku, Mas, aku juga ya ikut berduka. Karena kepergian dia, rasa sedihku juga berdalam, Mas. Pak Abbas menatap wajah Bu Ririn dengan seksama, mencoba mencari tanda-tanda kebohongan di sana. Tapi Bu Ririn memang ahli dalam menyembunyikan niat buruknya. Dia berhasil menjaga wajahnya tetap tenang dan ekspresinya penuh rasa iba. Mas, itu mungkin hanya mimpi. Karena kamu terlalu kangen sama Naya, Mas. Aku juga masih sering mimpiin dia kok. Itu pasti karena kita berdua sama-sama merasa kehilangan. Lanjut Bu Ririn dengan suara yang dibuat setenang mungkin. Pak Abbas pun menghela nafas dengan panjang. Sebagian dari dirinya ingin percaya bahwa itu hanyalah mimpi, bahwa apa yang Naya katakan dalam mimpinya tidaklah benar. Namun ada sesuatu di dalam hatinya yang tidak bisa diabaikan, yaitu sebuah rasa ragu yang mulai tumbuh. Kamu benar. Mungkin itu cuma mimpi buruk saja, Bu, kata Pak Abbas akhirnya, yang suaranya terdengar lelah. Mendengar ucapan itu, Bu Ririn pun tersenyum lega. Meskipun di dalam hatinya dia merasa sedikit cemas. Jika Pak Abbas, suaminya, mulai meragukan dirinya, maka rencana besar yang sudah lama dia rancang pun bisa hancur dalam sekejap. Namun dia yakin dengan kemampuan beraktingnya, selama ini dia berhasil menipu Pak Abbas, dan dia akan terus melakukannya. Hari-hari berikutnya Pak Abbas berusaha melupakan mimpi itu. Dia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa itu hanyalah bayangan dari rasa bersalahnya yang terlalu mendalam. Namun setiap kali dia melihat wajah Bu Ririn atau mendengar suaranya, bayangan mimpiku kembali menghantuinya. Di sisi lain, Bu Ririn mulai semakin berhati-hati. Dia tidak ingin Pak Abbas semakin curiga kepadanya. Dengan segala cara dia berusaha menjaga perannya sebagai istri yang penuh perhatian dan ibu tiri yang berduka. Dia juga selalu memastikan Pak Abbas tidak merasakan ada yang salah. Namun sekeras apapun Bu Ririn mencoba untuk menutupi kebohongannya itu, ada sesuatu yang perlahan-lahan mulai retak di antara mereka. Rasa ragu yang tumbuh di hati Pak Abbas tidak mudah untuk dihilangkan. Setiap hari meskipun dia mencoba mengabaikannya, kenangan-kenangan tentang mimpi itu terus kembali. Karena kata-kata di dalam mimpi itu semakin jelas serta semakin kuat. Memang pada akhirnya Pak Abbas memang belum yakin. Namun dia tahu bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Singkatnya, hingga pada suatu pagi, ketika Pak Abbas yang merasa tak tenang dengan mimpi itu, Pak Abbas memutuskan untuk menemui seorang ustadz yang dikenal bijaksana di kampung mereka. Namanya Ustadz Mahmud. Dia adalah seorang pria berusia 50 tahun dengan jenggot putih lebat dan senyum yang selalu menenangkan. Dia lalu menyambutnya dengan ramah di teras rumahnya. Silakan duduk Pak Abbas. Apa yang bisa saya bantu? Tanya Ustadz Mahmud sambil menyodorkan segelas teh hangat. Pak Abbas pun langsung menghela nafas panjang sebelum memulai berbicara. Gini Ustadz, saya ingin cerita tentang sesuatu yang aneh. Saya mengalami mimpi yang membuat saya merasa gelisah, Ustadz. Ustadz Mahmud menatapnya dengan penuh perhatian, memberikan isyarat agar Pak Abbas melanjutkan ceritanya. Saya mimpi ketemu Naya, anak saya yang sudah meninggal, Ustadz. Dalam mimpi itu, dia bilang kalau istri saya yang sekarang, Bu Ririn, dia memperlakukannya dengan buruk. Bahkan katanya Ririn juga adalah alasan mengapa Naya jatuh sakit, Pak Ustadz. Saya tidak tahu harus percaya atau tidak. Mungkin itu bisa saja rasa persalahan saya sebagai ayah, Ustadz. Tapi mimpi itu begitu nyata, Ustadz. Saya tidak tahu harus bagaimana. Pak Abbas bercerita dengan suaranya lirih menyimpan luka yang sangat dalam. Ustadz Mahmud yang mendengar perkataan itu, dia mengangguk pelan, lalu merespon dengan hati-hati. Pak Abbas, mimpi bisa menjadi pesan, tetapi bisa juga hanya refleksi dari pikiran kita, Pak. Dalam Islam, kita diajarkan bahwa mimpi bisa berasal dari 3 sumber. Yang pertama dari Allah, dari setan, atau dari pikiran kita sendiri, Pak. Terkadang mimpi bisa menjadi peringatan ataupun petunjuk. Tapi Pak Abbas, kita juga harus berhati-hati untuk tidak langsung menuduh tanpa bukti nyata. Pak Abbas menunduk dengan bingung. Jadi,
menurut Ustadz gimana? Saya tidak boleh langsung percaya mimpi itu. Ustadz Mahmud pun tersenyum lembut. Mimpi mungkin ada benarnya, Pak, tapi bukan satu-satunya sumber kebenaran. Jika Anda merasa ada yang salah, perhatikan dengan hati-hati apa yang terjadi di sekitarmu. Namun, tetap jaga pikiran Bapak dari prasangka buruk yang belum terbukti. Bapak lakukanlah istikharah, minta petunjuk kepada Allah, Pak, agar diberi jalan yang benar. Pak Abbas mengangguk merasa sedikit lega, meskipun tidak sepenuhnya bebas dari keraguan itu. Terima kasih, Ustadz. Kalau gitu, saya akan coba jalani dengan lebih bijak. Sementara itu di rumah, Bu Ririn mulai merasakan sesuatu yang aneh. Pada malam-malamnya tidak lagi tenang seperti dulu. Dia mulai mengalami mimpi-mimpi yang mengganggunya. Mimpi di mana Naya datang menemuinya. Mimpi itu bukanlah pertemuan yang manis seperti yang dialami oleh Pak Abbas. Dalam mimpi-mimpi Bu Ririn, Naya selalu muncul dengan wajah muram dan juga penuh amarah. Kenapa kamu jahat kepadaku, Bu? Kenapa? Suara Naya terdengar sayup-sayup namun penuh kebencian. Bu Ririn mencoba mengabaikan mimpi itu. Dia berusaha meyakinkan dirinya sendiri bahwa itu hanya mimpi buruk biasa. Tapi semakin dia berusaha melupakan, dia malah semakin sering didatangi oleh mimpi itu. Tepatnya pada suatu malam saat dia terlelap, mimpi itu datang kembali. Naya berdiri di depannya. Tubuhnya diselimuti oleh kabut gelap. Wajahnya pucat dan matanya tajam menatap Bu Ririn. Kenapa kamu tega membiarkan aku sakit, Bu? Kenapa? Suara Naya terdengar seperti desisan, membuat jantung Bu Ririn berdegup dengan kencang. Bu Ririn tersentak bangun dengan nafas terengah-engah. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Dia mencoba menenangkan diri, berpikir bahwa itu hanya sekedar mimpi buruk. Namun malam-malam berikutnya, mimpi-mimpi buruk yang sama terus datang. Naya terus menghantui menanyakan hal yang sama berulang-ulang. Kenapa kamu tega, Bu? Kenapa? Dan pada siang harinya, saat itu Bu Ririn berpura-pura seperti biasa. Dia masih berusaha tampak perhatian di depan Pak Abbas, memberikan dukungan penuh atas kesedihan yang suaminya rasakan. Tapi ketika sudah malam hari, ketenangan Bu Ririn tiba-tiba hilang. Teror dalam mimpinya semakin menjadi-jadi. Sekarang tidak hanya mimpinya saja, tetapi hal-hal aneh juga mulai terjadi di rumahnya. Dia seringkali dihantui oleh suara langkah kaki yang terdengar di malam hari. Meskipun rumah dalam keadaan sunyi, barang-barang tiba-tiba berpindah tempat, dan pintu lemari seringkali terbuka sendiri. Bu Ririn mulai merasa ketakutan, tapi dia masih keras kepala, yaitu dia tidak mau mengakui kesalahannya. Singkatnya, pada satu malam, saat Bu Ririn mencoba untuk tidur, tiba-tiba dia mendengar suara bisikan di telinganya. Suara itu terdengar seperti suara Naya. Bu, akui kesalahanmu, Bu. Kalau tidak, aku tidak akan berhenti mengganggumu, Bu. Bu Ririn pun langsung terbangun. Dia tercekik oleh rasa takut. Dia memandang ke sekeliling, tapi tak ada siapapun di kamar itu selain dirinya. Namun rasa dingin merayap ke dalam tulangnya. Rasa bersalah yang selama ini dia tutupi mulai menyeruak ke permukaan. Meskipun dia juga masih belum mau mengakui sepenuhnya. Hari demi hari teror itu semakin nyata. Tidak hanya di dalam mimpi, kini bahkan saat terjaga, Bu Ririn merasa ada sesuatu yang selalu mengawasinya. Ketika dia sendirian di rumah, dia merasakan kehadiran yang tak terlihat, seperti bayangan-bayangan hitam yang menyeramkan yang terus membuntutinya. Teror-teror dari Naya semakin menggila. Dan singkatnya, pada di suatu pagi saat Bu Ririn sedang menyiapkan sarapan, tiba-tiba piring yang dia pegang pun jatuh tanpa alasan jelas. Suara pecahan piring itu menggema di seluruh ruangan. Dan di dalam keheningan itu, Bu Ririn lagi-lagi mendengar bisikan. Aku akan terus mengganggumu, Bu, sampai kamu mau mengaku. Sekarang Bu Ririn semakin gemetar. Wajahnya pucat meskipun dia mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua itu hanyalah permainan dari pikirannya. Tapi semakin lama dia semakin takut. Mimpi buruk yang menghantuinya, bisikan-bisikan aneh, serta kejadian-kejadian tak masuk akal membuatnya hampir kehilangan akalnya.
Namun dia masih belum mau mengakui kesalahannya kepada Pak Abbas. Bu Ririn takut jika dia mengaku, maka semua yang dia rencanakan selama ini akan hancur. Duh, gimana ya? Kalau aku jujur, nanti Pak Abbas menceraikanku. Bagaimana jika Hilman juga terkena dampak dari pengakuanku? Gumam Bu Ririn dengan sendirinya. Singkat cerita, pada suatu malam yang dingin, setelah berminggu-minggu diteror oleh mimpi-mimpi dan bisikan-bisikan itu, Bu Ririn merasa bahwa dia tidak bisa lagi untuk bertahan. Saat dia berbaring di tempat tidur, dia kembali mendengar suara Naya yang bahkan sekarang lebih keras dari biasanya. Akui kesalahanmu, Bu. Kalau tidak, aku tidak akan berhenti menghantuimu. Suara mengerikan itu semakin menghantuinya. Kali ini suara itu terdengar begitu nyata, seperti Naya berada tepat di samping telinganya. Bu Ririn menutup telinganya dengan kedua tangan, berteriak dalam hati mencoba menolak suara itu. Tapi suara Naya semakin keras serta semakin menuntut. Bu Ririn pun bangkit dari tempat tidur. Nafasnya terenganga, wajahnya basah oleh keringat dingin. Dia lalu berjalan menuju cermin di kamar dan menatap bayangannya. Namun saat dia menatap bayangan itu, yang dia lihat bukan hanya bayangannya sendiri. Di sampingnya terdapat bayangan Naya yang sedang berdiri, menatapnya dengan tatapan yang penuh dendam serta mengerikan. Dalam sekejap cermin itu pun retak, dan suara Naya terdengar lebih jelas dari biasanya. Dia, akui kesalahanmu, Bu Ririn. Akui semuanya. Akui. Bu Ririn lalu terjatuh di lantai. Tubuhnya gemetar, dia merasa lemah, seperti seluruh tenaganya terserap oleh rasa takut yang semakin menjadi-jadi. Hari-hari yang dilewati Bu Ririn semakin gelap dan penuh teror. Apa yang dulu bisa ia abaikan sebagai mimpi buruk, kini berubah menjadi mimpi buruk yang nyata. Suara-suara Naya terus menghantuinya, tidak hanya dalam tidurnya tetapi juga saat ia terjaga. Sesekali Bu Ririn juga merasa melihat sosok Naya berdiri di pojok kamarnya, menatap dengan penuh dendam. Bukan hanya itu saja, ada sosok lain, yaitu seorang perempuan yang terlihat seperti ibunya Naya, yang sekarang mulai muncul dalam bayangan-bayangan itu. Singkatnya, pada suatu malam saat sedang berada di dapur, Bu Ririn tiba-tiba mendengar suara tawa kecil yang bergema di ruangan itu. Aku tahu apa yang kau lakukan. Suara itu bergema dengan dingin, membuat tubuhnya gemetar. Dia mencoba menutupi telinganya, berharap suara itu akan hilang. Tidak, pergi. Aku tidak bersalah. Bu Ririn berteriak, mencoba melawan bayangannya sendiri. Namun suara itu tidak berhenti. Sekarang ia juga mendengar suara Naya dan ibunya datang bersamaan. Suara-suara itu suara penuh kemarahan. Bu Ririn pun berteriak berusaha mengusir ketakutan itu. Tetapi semakin dia melawan, semakin keras suara-suara itu terdengar. Pak Abbas yang saat itu sedang berada di ruang tamu mendengar suara teriakan istrinya. Dia langsung berlari ke dapur. Dia menemukan Bu Ririn dalam keadaan yang kacau. Mata Bu Ririn penuh dengan air mata, wajahnya pucat dan dia terus menutupi telinganya seolah-olah sedang mencoba mengusir sesuatu yang tidak terlihat. Bu, ada apa? Pak Abbas segera mendekatinya, berusaha memegang bahunya. Bu Ririn menoleh dengan tatapan liar, wajahnya penuh ketakutan. Mereka datang, Pak. Naya dan ibunya. Mereka tak mau pergi. Bu Ririn berteriak dengan suara serak seolah-olah dia sudah kehilangan kendali atas pikirannya. Pak Abbas makin bingung. Dia tak pernah melihat istrinya dalam kondisi seperti ini. Tanpa berpikir panjang, Pak Abbas pun segera memanggil seorang ustadz, yaitu Ustadz Mahmud. Dalam beberapa jam Ustadz Mahmud telah tiba di rumah mereka. Dia membawa air yang telah dibacakan dan kitab suci di tangannya. Saat ia masuk, ia melihat Bu Ririn duduk di lantai dapur, memeluk lututnya dan terus menangis sambil bergumam sendiri. Abbas, apa yang terjadi dengan istrimu? Tanya Ustadz Mahmud dengan hati-hati. Saya tidak tahu, Ustadz. Dia mulai bertingkah aneh. Dia juga berteriak-teriak sendiri. Dia bilang dia mendengar suara-suara dan melihat hal-hal yang tidak bisa saya lihat, Ustadz. Saat Ustadz Mahmud mulai melantunkan ayat-ayat Al-Quran, Bu Ririn mulai berteriak dengan lebih keras. Tidak, jangan, panas, aku tidak bisa. Bu Ririn menjerit sambil menggigit bibirnya hingga berdarah. Tubuhnya bergetar hebat.
Ustaz Mahmud pun berhenti sejenak, menatap Pak Abbas dengan pandangan serius. Ini bukan sekedar tekanan batin, Abbas. Ada sesuatu yang lebih besar dari ini. Sesuatu yang mungkin berhubungan dengan arwah Naya dan ibunya. Pak Abbas tercengang, matanya melebar mendengar perkataan Ustaz Mahmud. Apa maksud Ustaz? Arwah Naya dan ibunya? Dalam banyak kasus, arwah yang tidak tenang bisa saja kembali untuk menuntut keadilan. Mungkin mimpi yang kau alami, Abbas, mungkin lebih dari sekedar bunga tidur. Itu bisa jadi petunjuk. Dan sekarang, istrimu tampaknya sedang dihantui oleh mereka. Hanya mereka yang tahu kebenaran yang sesungguhnya. Pak Abbas menatap Bu Ririn yang sekarang seperti orang gila. Ia berguling-guling di lantai, memukul kepalanya sendiri sambil terus berteriak. Mereka akan membunuhku. Mereka akan membunuhku. Pak Abbas tidak tahu apa yang harus dilakukan. Dalam hati kecilnya dia ingin percaya bahwa istrinya tidak bersalah. Tapi semua tanda-tanda ini tidak bisa diabaikan begitu saja. Singkatnya Pak Abbas yang merasa tak berdaya. Dia pun terus mencoba merawatnya. Tapi semakin lama, Bu Ririn semakin menjauh dari kenyataan. Teror-teror yang dia rasakan begitu nyata. Hingga pada suatu malam Bu Ririn benar-benar kehilangan kuasanya. Dia berlari ke ruang tamu, mencakar-cakar dinding sambil terus meneriakkan nama Naya dan ibunya. Berhenti, berhenti, aku takut, aku akan mengakui. Pak Abbas yang melihat itu, dia hanya bisa duduk terdiam. Air mata mengalir di pipinya. Dan pada malam itu setelah Bu Ririn kembali berteriak-teriak tanpa henti, Pak Abbas selalu memanggil dokter jiwa untuk merawatnya. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Kegilaan Bu Ririn sudah terlalu dalam. Setiap malam dia terus dihantui oleh bayangan Naya dan ibunya. Hingga akhirnya dia benar-benar kehilangan kendali atas dirinya. Bu Ririn kini tinggal dalam dunia yang penuh kegelapan, dihantui oleh dosa-dosanya sendiri. Singkatnya setelah hal itu terjadi, Pak Abbas berdiri di depan pintu bangsal rumah sakit jiwa. Dia termenung. Hari-harinya kini terasa semakin sunyi, terutama setelah Bu Ririn dimasukkan ke tempat ini. Setiap kali datang ia melihat istrinya semakin kehilangan jati diri, yang terperangkap dalam kegilaan yang tak pernah bisa ia pahami sepenuhnya. Dan singkatnya beberapa hari kemudian, setelah Pak Abbas menjalani kehidupannya, dia saat itu tiba-tiba mendapatkan kabar dari seorang dokter di rumah sakit jiwa. Dokter itu berkata, Pak Abbas, saya harus memberitahu Pak Abbas. Apa yang terjadi, Dok? Dokter itu menarik nafas panjang. Sebelum menjawab dia bilang, tadi malam Bu Ririn, dia ditemukan telah meninggal dunia, Pak. Dia menggantung diri di kamarnya. Pak Abbas pun kaget mendengar berita itu. Hari itu dunia seolah berhenti berputar. Kata-kata dokter itu menghantamnya dengan keras. Dia tidak menyangka bahwa semuanya akan berakhir seperti ini. Meskipun Bu Ririn sudah berubah dan terjebak dalam kegilaannya, dia masih tidak percaya bahwa istrinya kini telah pergi untuk selamanya. Gantung diri? Pak Abbas mengulangi kata-kata itu yang suaranya hampir saja tidak terdengar. Iya, Pak, kami sudah mencoba yang terbaik, tetapi tampaknya tekanan yang dialami terlalu berat, Pak. Dia terus berbicara tentang teror. Kami pikir itu hanya halusinasi, tapi kami tak bisa menyelamatkannya, Pak. Sementara arwah dari Naya dan ibunya, mereka merasa puas karena balas dendamnya telah terpenuhi. Namun di sisi lain Naya merasa sedih karena dia melihat ayahnya sedih karena kehilangan istrinya. Dan setelah pemakaman yang sederhana, rumah Pak Abbas kembali dipenuhi keheningan. Tapi kali ini ada satu sosok yang selalu bersamanya. Dia adalah Hilman, anak Bu Ririn yang kini menjadi satu-satunya keluarga yang tersisa. Hilman duduk di ruang tamu menundukkan kepalanya. Matanya tampak berkaca-kaca, mungkin karena kepergian ibunya, mungkin juga karena sesuatu yang lain. Tepatnya pada suatu malam ketika suasana rumah begitu sunyi, Hilman mendekati Pak Abbas yang sedang duduk termenung di teras. Hilman pun tampak ragu, namun akhirnya ia memberanikan diri untuk berbicara. Pak, ucap Hilman memulai, suaranya terdengar pelan dan juga berat.
Pak Abbas pun menoleh menatap Hilman dengan tatapan penuh perhatian. Iya Hilman. Hilman menarik nafas dalam-dalam, seolah-olah dia sedang menyiapkan dirinya untuk mengatakan sesuatu yang sangat berat. Aku ingin bilang sesuatu, Pak, yang sudah lama aku pendam. Pak Abbas pun mengerenyit, namun dia tetap tenang. Apa itu, Nak? Kamu bisa cerita apapun kepada Bapak. Hilman menatap Pak Abbas, air mata pun mulai mengalir di pipinya. Sebenarnya, selama ini saya tahu, Pak, apa yang Ibu lakukan kepada Naya. Aku juga selalu melihatnya memperlakukan Naya dengan kasar, Pak. Ibu tidak pernah memberikan makanan yang layak pada Naya. Bahkan seringkali menyuruhnya bekerja berat saat Naya sakit, Pak. Tapi aku terlalu takut untuk bicara, Pak. Ibu sering mengancam aku juga. Kalau aku bilang sesuatu, dia pasti akan menyiksa saya seperti dia menyiksa Naya, Pak. Pak Abbas tertegun mendengar pengakuan itu. Dia pun terdiam sejenak, mencoba mencerna apa yang baru saja dikatakan oleh Hilman. Jadi, kamu tahu selama ini, Hilman? Hilman mengangguk dan air mata pun terus mengalir di wajahnya. Saya takut, Pak. Saya ingin membantu Naya, tapi saya tidak bisa. Saya menyesal, Pak. Sangat menyesal. Pak Abbas merasakan sesak di dadanya. Dia selalu bertanya-tanya apakah ada yang mengetahui kebenaran tentang apa yang terjadi pada Naya. Sekarang setelah Hilman mengakui semuanya, Pak Abbas merasa marah. Bukan hanya kepada Bu Ririn, tetapi juga kepada dirinya sendiri karena terlalu buta untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Namun saat ia menatap wajah Hilman yang dipenuhi penyesalan, kemarahan itu perlahan memudar. Hilman hanyalah seorang anak sama seperti Naya dulu. Hilman terperangkap dalam situasi yang tak pernah ia minta. Pak Abbas tahu bahwa Hilman juga korban dalam semua ini. Hilman, ucap Pak Abbas dengan lembut. Kamu masih muda, dan Bapak tahu kamu juga takut. Bapak tidak menyalahkanmu, Nak. Yang penting sekarang adalah kamu telah mengatakan kebenaran. Itu sudah cukup. Hilman terisak mendengar kata-kata itu. Aku benar-benar menyesal, Pak. Aku ingin Naya tahu bahwa aku tidak bermaksud membiarkannya menderita, Pak. Pak Abbas pun tersenyum tipis meskipun hatinya masih terasa pedih. Naya sudah tenang di sana, Hilman. Bapak yakin dia tahu kamu juga tidak bersalah, Nak. Singkatnya, hari-hari setelah pengakuan itu, kehidupan di rumah Pak Abbas mulai berjalan perlahan-lahan. Meski rasa kehilangan Naya masih terasa begitu mendalam, Pak Abbas tahu bahwa ia tidak sendirian. Kini Hilman ada di sisinya dan ia bertekad untuk merawat anak itu sebaik mungkin. Dia tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama, membiarkan seorang anak menderita tanpa ia sadari. Meskipun dia tahu bahwa Hilman bukanlah anak kandungnya. Sore itu Pak Abbas dan Hilman duduk bersama di meja makan, menikmati makan malam sederhana. Pak Abbas juga merasa aneh seolah-olah ada sesuatu yang hilang. Namun dia juga merasa damai. Dia menatap Hilman yang tampak lebih tenang sekarang, meskipun bekas luka dari masa lalunya mungkin masih ada. Hilman, kamu tenang saja. Bapak akan merawatmu seperti anakku sendiri, Hilman. Hilman menatapnya dengan mata yang berkaca-kaca. Terima kasih, Pak. Saya juga akan mencoba menjadi anak yang baik untuk Bapak. Pak Abbas selalu tersenyum untuk pertama kalinya sejak lama ia merasakan harapan yang baru. Meskipun hidup telah merenggut banyak darinya, istri pertama, anak perempuan yang ia cintai, dan kini Bu Ririn, ia tahu bahwa hidup terus berjalan. Di hadapannya ada Hilman, seorang anak yang juga membutuhkan kasih sayang dan bimbingan. Dan itulah yang akan ia lakukan, menjadikan Hilman sebagai bagian dari keluarganya yang baru. Malam itu sebelum tidur, Pak Abbas merenung sejenak. Ia memejamkan mata dan mengirimkan doa untuk Naya, berharap bahwa putrinya kini telah menemukan kedamaian di sisi ibunya. Dia juga berdoa agar dirinya bisa menjadi ayah yang baik bagi Hilman, memberikan cinta dan perhatian yang tidak pernah dirasakan anak itu sebelumnya. Meskipun dia juga tahu
banyak hal yang tidak bisa diubah. Pak Abbas tahu bahwa dia masih memiliki kesempatan untuk menebus seluruh kesalahannya dengan mencintai dan merawat Hilman seperti seharusnya dia dulu merawat Naya. Cerita pun tamat. Dan dari kisah ini, semoga kalian bisa mengambil hikmah dan pelajaran. Kalian juga bisa mengambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan yang kurang berkenan bagi kalian semua. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.